Halo teman-teman, ini bukan kolak loh, namun ini adalah palu butung pisang gula merah. Gurih rasanya, empuk, sangat mudah bikinnya. Cocok jadi ide usaha, cocok juga nih untuk berbuka puasa atau takjil. Halo teman-teman, selamat datang di If Demiko Channel. Untuk bahan-bahannya sudah kita siapkan di sini 10 buah pisang kepok yang sudah kita potong-potong ya teman-teman. Pilih pisang yang sedang, tidak terlalu matang, oke? Nah, pertama pisang kepok yang sudah kita potong-potong kita kukus dulu ya teman-teman. Lalu kita kukus sebentar saja. Kemudian pisangnya setelah empuk ini kemudian kita angkat saja. Nah, sisihkan dulu ya teman-teman. Kita siapkan bahan lainnya untuk membuat palu butung gula merahnya. 150 gram gula aren. Ini pertama kita iris-iris terlebih dahulu, iris dengan halus supaya nanti mudah meleleh gula arennya. Nah, teman-teman, untuk bahan tambahan membuat palu butung gula merahnya, kita siapkan juga di sini bahan lainnya seperti air 300 ml. Untuk pewangi alaminya 2 lembar daun pandan, santan 500 ml, tepung beras 2 sendok makan munjung. Oke, sekarang kita masak dulu gula aren yang sudah kita iris-iris tadi. Tuang gula aren yang sudah kita iris-iris halus, kemudian daun pandannya kita masukkan juga. Kemudian tuang airnya 300 ml. Air gulanya kita masak sampai gula benar-benar meleleh atau hancur. Gunakan api yang sedang ya teman-teman. Sambil diaduk-aduk agar gulanya cepat melarut. Dan ini air gulanya sudah benar-benar mendidih, gulanya juga sudah larut. Daun pandan kita sisihkan ya teman-teman. Air gula yang sudah jadi ini langsung aja kita tuang ke dalam wajan. Dan kita saring ya teman-teman, supaya kotoran yang ada dalam gula arennya tidak ikut masuk. Langkah berikutnya 2 sendok makan munjung tepung beras. Kita tuang dulu ke dalam mangkok. Lalu kemudian garam setengah sendok teh. Berikutnya kita tuang santan, sedikit aja ya teman-teman, hanya untuk melarutkan saja. Aduk kemudian sampai tercampur dengan merata, tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil, supaya nanti hasilnya benar-benar lembut. Nah, setelah tercampur dengan merata, kemudian ini kita tuang saja ke dalam air gula yang sudah kita taruh dalam wajan. Nah, untuk memastikan tidak ada tepung yang menggumpal atau mengerindil yang ikut masuk, sebaiknya kita saring ya teman-teman. Nah, di sini kompor belum kita nyalakan. Sekarang kita tuang saja sisa santannya tadi, oke? Untuk santan yang saya gunakan di sini adalah santan segar yang diambil dari setengah butir kelapa. Nah, jika teman-teman suka yang simpel-simpel saja, boleh menggunakan santan siap pakai yang kemasan 200 ml. Lalu ditambahkan airnya 300 ml. Jadi total santannya jadinya 500 ml, oke? Nah, ini kita masak sambil kita aduk-aduk perlahan-lahan. Gunakan api yang sedang ya teman-teman. Saat memasak palu butung pisang gula merahnya ini, jangan ditinggal-tinggal supaya tepungnya tidak sampai mengendap. Diaduk-aduk terus sampai ke dasar wajannya. Nah, teman-teman, di sini adonan yang kita masak ini sudah terlihat mulai mengental, adukannya juga sudah mulai terasa berat. Nah, di sini usahakan mengaduknya benar-benar sampai ke dasar wajannya. Jika ada adonan yang menempel, agar diaduk lagi ya teman-teman, supaya jangan sampai mengerak. Oke, di sini sudah berbuih-buih dan mendidih. Kita masak sebentar lagi ya teman-teman. Ini supaya nanti benar-benar matang tanah. Nah, saat keadaan seperti ini teman-teman boleh icip-icip untuk menentukan rasa manisnya. Jika dirasa masih kurang manis, boleh menambahkan gula pasir aja ya teman-teman, supaya tidak repot lagi iris mengiris. Tambahkan sesuai dengan selera teman-teman. Yang pastinya tambahkan sedikit dulu, aduk-aduk hingga meleleh, kemudian icip-icip. Jadi nggak langsung banyak ya teman-teman, supaya tidak kemanisan, oke? Tambahkan gula putih ke dalam palu butung gula merahnya ini, tidak akan mempengaruhi warna, jadi netral. Oke, jika sudah, masukkan saja pisang kepok yang sudah kita kukus tadi.
Aduk-aduk sebentar, gak perlu kuat-kuat mengaduknya supaya potongan pisangnya tetap utuh dan cantik. Nah di sini tidak perlu lama-lama lagi memasak karena di sini semuanya sudah dalam keadaan benar-benar matang. Oke, setelah meresap, ini sudah matang, sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Boleh dihidangkan dalam keadaan panas-panas atau menunggu dingin juga boleh, atau dengan menambahkan potongan-potongan es batu juga boleh banget. Sekilas sih kalau kita lihat ini seperti kolak pisangnya teman-teman, namun rasanya beda loh. Palu butung pisang gula merah ini rasanya enak banget. Nah, bisa dilihat di sini potongan-potongan pisangnya terlihat utuh dan cantik ya teman-teman. Itu dia pentingnya pemilihan pisang, pilih yang tidak terlalu matang banget, supaya saat kita kukus bentuknya tetap padat dan juga utuh. Untuk mempercantik hidangannya, jangan lupa daun pandannya diselipkan juga ya teman-teman. Cantik ya. Ini termasuk menggugah selera juga loh. Nah, sekarang kita icip-icip nih, seperti apa sih rasanya palu butung pisang gula merahnya. Sekali lagi nih, ini bukan kolak ya teman-teman, hanya bentukannya aja agak mirip-mirip. Nah ini saya makan gitu aja nih, tanpa tambahan potongan es ya teman-teman. Gurih banget rasanya, manisnya juga pas sekali, dan rasa pisangnya juga cocok banget dengan rasa dari gula merah dan juga tepungnya ya teman-teman. Ini enak banget, walaupun tanpa tambahan es. Nah dengan tambahan potongan es makin segar rasanya. Hangat-hangat pun dinikmati terasa enak. Potongan-potongan pisangnya juga utuh, cantik. Enak banget. Teman-teman coba di rumah, gampang sekali bikinnya. Palu butung pisang gula merah. Cocok juga loh jadi ide usaha. Cocok juga jadi ide untuk takjil ya teman-teman, berbuka puasa. Nah, ini aku nambah lagi loh teman-teman. Gak cukup sekali. Selamat mencoba.